nusuknya dari samping ternyata nih. Kalau dari sini tusuknya nggak masuk. Ini direbusnya berapa lama? 1 jam. Oh. Jadi disimpan. Kalau lapar tinggal sering goreng, langsung nyambel. Nyambel langsung lep makan. Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah memang bukan penghasil ikan bandeng. Namun siapa sangka di Desa Dagen, Kecamatan Jaten terdapat rumah produksi yang setiap hari mengolah ikan bandeng untuk memenuhi kebutuhan pasar di wilayah Karanganyar dan Solo. Di tempat ini, bandeng diolah, diasin atau dipindang bandeng, dan bandeng presto. Ini di tempat produksi pengolahan ini, pindang bandeng. Ini hari-harinya dari mana kiriman bandengnya, Mas? Ini dari Lamongan. Dari Lamongan. Berapa banyak per hari? Hari ini 3 kintal lah. 3 kintal ya? Wah, 3 kintal. Setiap hari, para pekerja di tempat pengolahan ikan bandeng ini mulai aktivitas sejak pukul 4 sore. Ikan bandeng yang masih segar biasanya didatangkan dari pesisir pantai utara seperti Lamongan, Jepara, Pati, dan sejumlah tempat lain yang banyak budidaya ikan bandeng. Terus bandengnya masih fresh ya? Bandengnya masih fresh nih, masih seger. Baru panen. Sebelum mulai memproses atau memasak ikan bandeng, baik yang dipindang maupun di presto, pertama yang dilakukan adalah proses penyortiran. Ikan bandeng yang berukuran kecil akan dikelompokkan dengan yang berukuran kecil. Demikian juga yang berukuran sedang dan juga yang ukuran besar. Caranya, satu persatu ditimbang seperti ini. Yang ini 3 on. Sama 4 on. 5 on. Bandeng yang berukuran kecil akan dimasukkan dalam kotak kayu seperti ini untuk nantinya diolah menjadi bandeng presto. Sementara untuk yang besar akan dibiarkan dikelompokkan dengan bandeng yang berukuran besar yang nantinya akan diolah menjadi pindang bandeng. Sebelum memproses pindang bandeng, terlebih dahulu kita akan mengolah bandeng presto. Proses pengolahan bandeng presto caranya yakni setelah ditimbang satu persatu, kemudian dimasukkan ke kotak kayu seperti ini. Tahap selanjutnya tinggal membersihkan bagian perut ikan bandeng. Dari sini ya? Dari sini tusuk set. Terus wah, ini harus diambil semua ini. Setelah mencoba beberapa kali membersihkan kotoran perut bandeng, saya menemukan teknik membuka perut bandeng. Jadi jika lurus maka akan sulit karena kulit perut bandeng yang cukup tebal dan kuat. Maka cara yang paling efektif adalah seperti ini. Nah ini jadi kalau bandeng itu kalau nusuknya di tengah gini susah. Jadi nusuknya dari samping ternyata ini. Kalau dari samping lebih enak. Langsung buka gini, set, dorong ke tengah, nah udah keluar semua tuh. Masa? Oh. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Bandeng yang sudah dibersihkan kotoran pada bagian perut, selanjutnya dicuci bersih dan diberi bumbu olahan. Pada tahap ini, ada 2 hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Pertama, bumbunya, kemudian yang kedua berkaitan dengan teknik mengikat, mengelompokkan ukuran bandeng dengan memberi tanda menggunakan warna tali rafia. Suyatno yang sudah ikut bekerja di tempat ini bertahun-tahun sebagai tukang masak, membocorkan rahasia bumbu mengolah bandeng presto. Jadi sawar-sawur itu dikasih apa? Untuk bumbu itu, ini ada salam serai. Salam sama serai. Ya, untuk rasanya yaitu garam. Oh, garam. Ya. Gitu contoh. Nih, daun. Iya. Ini. Terus dicuci, taruh sini, baru dikasih Kasih garam. garam. Oh.
Selain membocorkan rahasia bumbu bandeng presto, Suyatno juga membagikan kode rahasia yang digunakan untuk menandai ukuran bandeng, kecil, sedang, atau besar. Untuk tali itu untuk tanda bahwa tergantung besar kecilnya ikan. Itu ada yang merah, itu kecil sendiri, ada yang biru itu nomor 2. Nanti ada hijau, putih, sama merah lagi kalau ada yang besar. Oh gitu. Untuk satu ikat terdapat 5 kotak kayu yang tiap kotak terdapat 2 ikan bandeng. Jadi satu ikat terdapat 10 ikan bandeng yang sudah dibersihkan dan diberi bumbu. Kemudian siap untuk dimasak. Nah, ini untuk yang putih ukuran besar, ini ada yang warna hijau, ini ada yang warna merah, ini ada yang warna biru. Selanjutnya kita tinggal nih masukkan ke tempat untuk proses presto. Ini untuk yang di presto. Untuk menyusun di panci presto besar juga harus orang yang sudah paham dan terbiasa. Jika disusun dengan benar, satu panci presto besar ini mampu menampung 560 ekor ikan bandeng berbagai ukuran. Merah? Ya, Kenapa harus selang-seling gini? karena biar bisa muat banyak. Oh, Hijau mas. hijau. Oke. Menjelang jam 7 malam, proses menyiapkan presto yang pertama telah selesai. Selanjutnya, tinggal proses menutup panci presto. Proses menutup juga harus benar dan kuat. Tutup panci presto ini juga harus dibaut dalam jumlah yang banyak agar kedap sehingga suhu panas yang ada di dalam panci merata dan seluruh ikan bandeng yang ada di dalamnya matang dengan sempurna. Masak yang totalitas. Ini tidak hanya ahli masak tapi harus ahli sekrup. Setelah dipastikan tertutup rapat, proses selanjutnya tinggal menyalakan kompor dan proses masak ini akan membutuhkan waktu selama 2 jam. Selanjutnya tinggal proses mengolah pindang bandeng. Nah, ini yang khas di tempat ini. Kalau bandeng presto mungkin lebih banyak dijumpai di daerah kota Semarang. Tapi kalau pindang bandeng, ini yang prosesnya cukup sederhana namun unik dan bisa kita jumpai di Kabupaten Karanganyar. Bandeng yang sudah dipilih menyisakan ikan yang berukuran besar seperti ini. Bandeng yang berukuran besar selanjutnya disusun ke wadah seperti ini. Namun berbeda dengan bandeng presto, pindang bandeng ada proses membungkus bagian perut bandeng menggunakan kertas seperti ini. Langsung dibungkus pakai koran, bungkus kertas. Tujuannya untuk apa? Agar tidak lengket. Oh, biar tidak lengket. Biar tidak lengket, terus biar tidak ini meledak. Ini pada saat dimasak ininya nggak hancur. Lebih jelasnya, kurang lebih begini. Bandeng yang diolah, dipindang atau diasin adalah bandeng yang berukuran besar dan dicuci bersih. Selanjutnya dibungkus bagian perutnya menggunakan potongan kertas seperti ini. Setelah dibungkus satu persatu dan sudah ditempatkan dalam wadah, ikan bandeng ini siap untuk dimasak dengan cara direbus di air yang sudah diberi garam. Ini direbusnya berapa lama? 1 jam. Oh, 1 jam. Untuk membuat pindang bandeng memang lebih sederhana. Agar cepat matang, kurang lebih diperlukan waktu 1 jam. Memasaknya menggunakan tungku kayu bakar dan kayu bakar berukuran besar, agar api yang dihasilkan juga besar pula. Perbedaan bandeng presto dengan pindang bandeng ada beberapa. Di antaranya, bandeng presto dimasak dengan cara dikukus dengan suhu panas yang tinggi selama 2 jam. Dan bandeng presto dilengkapi dengan bumbu daun salam, serai, dan garam. Sementara untuk pindang bandeng dimasak dengan cara direbus di air garam. Kedua, bandeng presto yang sudah matang, bagian yang keras seperti duri, ekor, dan kepala menjadi lunak. Sementara untuk pindang bandeng, duri, ekor, dan kepala masih keras. Namun untuk rasa, bandeng presto sudah dominan olahan masakan dan bumbu. Sementara pindang bandeng masih terasa sekali
khas ikan bandeng yang cukup banyak duri. Setelah menunggu 2 jam untuk mengukus bandeng presto dan 1 jam untuk merebus pindang bandeng, semua olahan bandeng presto dan pindang bandeng sudah matang. Ini ada yang katut ke bawah tadi ya, kita coba ya. Istimewa banget. Gurih. Rasanya asinnya dapat, bumbunya ini sak tulang-tulangnya juga udah lunak semua ini. Proses pengolahan selesai semua sekitar pukul 11 malam. Selanjutnya tinggal proses mendinginkan. Pada jam 1 dini hari, seluruh olahan, baik yang presto maupun yang pindang, akan didistribusikan ke sejumlah pasar yang ada di Kabupaten Karanganyar dan Kota Solo. Ini setelah tadi mulai ngolah dari jam 3 jam 4 sore sampai malam tadi udah mateng. Ini tinggal langsung dibawa ke pasar. Sekitar jam setengah 1 siap-siap, nanti jam 1 udah langsung bawa ke pasar. Usnadi dan istrinya Sumini merupakan generasi kedua pengolahan ikan bandeng di Kabupaten Karanganyar. Orang tua Usnadi awalnya berdagang ikan laut dari Kabupaten Pati ke Kabupaten Karanganyar. Usnadi dibantu 3 orang pekerja yang setiap hari mengolah ikan bandeng. Bapak jualan edarannya itu untuk yang ukuran paling kecil berapa, sedang berapa, yang besar berapa? Paling kecil yang kali merah itu 9.000 per kotak. Per kotak 9.000. Kalau yang medium benar. Tali biru, tali hijau 11.000, tali biru 10.000, dan tali merah itu 15. Oh, yang tali merah 15 itu yang paling besar. Oh, ya. Itu untuk yang presto. Ya. Setelah melihat dan mengikuti prosesnya, tinggal selanjutnya mencoba. Untuk bandeng presto maupun pindang bandeng, jika mau disajikan tinggal digoreng. Bisa langsung digoreng atau dicelup terlebih dahulu pada telur. Selanjutnya, tinggal siapkan sambal terasi dan nasi putih hangat. Mantap. Tanpa campuran apapun ya. Iya. Dan ini hanya tahannya waktunya tahannya singkat ya, 2 hari ya. 2 hari, paling nggak 3 hari. Pakai pengawet putih. Beda kok rasanya kalau Iya. matang enggak. Makanya dia nggak bisa tahan lama ya, 2 hari harus langsung habis. Iya. Ini makanan yang cukup praktis ya. Beli, disimpan, kalau lapar tinggal sering goreng, Nyambel. langsung nyambel. Nyambel langsung lep makan. Praktis untuk stok makanan di rumah. Robi Sofwan Amin, Probokus Sartoyo, Karanganyar.